Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri. Kali ini saya akan membahas tentang artikel-artikel terkait isu yang akan dibahas. Isu tersebut diantaranya adalah peningkatan pendapatan, pemanfaatan limbah kotor-kotoran sapi, dan pandemi COVID-19. Selanjutnya, Qudsia 2012 menjelaskan tentang pendapatan dari pemeliharaan sapi tersebut cukup rendah karena tidak terlepas dari karakteristik petani di Pulau Madura, yakni faktor manajemen pemeliharaan kurang memadai, interval jarak beranak sapi Madura di Pulau Madura kurang efisien, pertambahan bobot badan harian rendah, kelembagaan pemasaran sangat tidak efisien, dan agroindustri sapi potong sangat tidak berkembang. Untuk artikel yang pertama pada isu peningkatan pendapatan berjudul mengungkap makna keuntungan pada sistem paruan penggemukan sapi Madura, di mana selama ini riset bidang akuntansi belum mengarah pada upaya mengungkap nilai dan makna sistem penggemukan sapi dengan model paruan. Sistem paruan itu sendiri adalah pola kerjasama dan menghasilkan keuntungan bersama. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah memperoleh gambaran tentang proses penggemukan sapi dengan metode paruan. Kemudian yang kedua, menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi sistem paruan. Hasilnya adalah ada dua konsep paruan, yaitu paruan uang dan paruan anak sapi, dengan jenis manfaat material dan imaterial. Untuk manfaat materialnya itu adalah uang atau tabungan dan sebagai penghasilan tambahan, sedangkan manfaat imaterialnya itu seperti pemberian produktivitas, beramal, bergabung dengan kerabat, dan melestarikan kebudayaan. Untuk artikel yang kedua berjudul Skenario Madura sebagai Pulau Sapi, di mana Pulau Madura dijadikan sebagai pulau sapi, namun geliat pengembangannya hingga saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Skenario peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura minimal berbasis pada kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yaitu sapi. Penerapan kandang komunal menjadikan wilayah tersebut sebagai village breeding center, mengimplementasikan media untuk terciptanya ekonomi produktif, mengimplementasikan agrotechnopark, dan membentuk lembaga koperasi peternak. Di samping itu, daya dukung wilayah disediakan dalam bentuk ketersediaan bahan baku maupun ketersediaan infrastruktur. Selanjutnya, untuk keterkaitan isu dengan wilayah Papabaru, pendapatan utama peternak di wilayah ini bukanlah sapi Madura sendiri, walaupun sapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, wilayah Papabaru sudah memunculkan kesenian atau kebudayaan seperti sapi kerap dan sapi sono, yang bisa dibilang mampu menambah pendapatan peternak. Hal ini berhasil karena cara tersebut menyentuh dengan kegiatan yang dicintai dan menjadi teman keseharian hidup masyarakat. Untuk rekomendasi terkait isu ini, Pemda setempat harus serius menginstruksikan semua peternak untuk menjadikan usaha ini sebagai prioritas utama mereka. Untuk isu yang kedua adalah pemanfaatan limbah kotoran sapi. Artikel yang pertama berjudul Model Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pedesaan dan Pendampingan Berbasis Kotoran Ternak Sapi sebagai Lahan Bisnis. Kemiskinan di pedesaan dan perkotaan merupakan permasalahan utama yang harus segera diatasi. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi yang digunakan sebagai media pembudidayaan cacing di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaatan pengolahan limbah kotoran sapi mampu memberikan nilai tambah pada pendapatan masyarakat tersebut. Untuk artikel 2 pada isu ini yang berjudul Analisis Sosial Ekonomi Pengolahan Limbah Kotoran Sapi di Desa Dukuh Badak, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan program pelatihan dan pendampingan pengolahan kotoran sapi, seperti di artikel 1 sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi kegiatan pengolahan limbah kotoran sapi. Hasil penelitian secara sosial yaitu menimbulkan sifat gotong royong dalam pembuatan kompos dan biogas
Yang kedua, peternak menyadari bahwa dengan mengolah limbah kotoran sapi akan mengurangi polusi yaitu udara, air, dan tanah. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah karena memperbaiki kandungan unsur hara tanah. Selanjutnya, untuk keterkaitan isu dengan wilayah ini adalah limbah kotoran sapi cukup potensial menimbulkan dampak yang merugikan pada lingkungan sehingga perlu dilakukan peningkatan keswadayaan dan kesadaran responden secara sosial dan lingkungan. Selain itu, di wilayah ini jarang terlihat pendampingan yang konsisten terkait dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pendampingan secara konsisten dan isu ini dapat menjadi fokus utama Pemda setempat karena memungkinkan untuk mengatasi kemiskinan atau menambah pendapatan. Untuk isu yang ketiga adalah pandemi COVID-19. Artikel yang pertama berjudul Analisis Efisiensi Usaha Peternak Sapi Potong Rakyat di Tengah Pandemi COVID-19 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Awal Maret 2020 merupakan pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak terhadap eksistensi perekonomian. Salah satu dampaknya adalah terganggunya produksi ternak di seluruh daerah. Akibat pandemi, sektor peternakan hanya tumbuh 2,86%, melambat dari kuartal pertama 2019 yang tumbuh 7,96%. Pemenuhan kebutuhan daging sapi pun selalu terdapat kesenjangan yang luar biasa. Kebutuhan daging nasional sebesar 650.000 per tahun atau setara 3,8 sampai 3,9 juta ekor. Hal ini tidak dapat dipenuhi karena jumlah populasi sapi potong hingga tahun 2019 hanya sebanyak 17 ribuan ekor. Hasil penelitian menunjukkan tata laksana pemeliharaan sapi yang dipelihara diberi pakan rumput. Peternak memelihara ternak secara intensif. Peternak melakukan sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan kandang. Sistem perkawinan yang dilakukan secara inseminasi buatan. Dalam artikel kedua yang berjudul Manajemen Pakan dan Analisis Profitabilitas Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat di Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Langkat. Dunia peternakan mengalami dampak secara tidak langsung yaitu biaya bahan pakan dan pakan ternak. Dampak beli masyarakat terhadap produk peternakan mengalami penurunan karena harga produk mengalami peningkatan. Manajemen pakan dan analisis profitabilitas selama masa pandemi COVID-19 menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui manajemen pakan dan profitabilitas usaha peternakan sapi potong rakyat. Manajemen pakan yaitu pakan yang diberikan hanya terdiri dari hijauan. Pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore hari, dan cara pemberian pakan dengan metode kereman, berdasarkan hasil perhitungan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah keterkaitan isu dengan wilayah Papabaru, di mana wilayah Papabaru termasuk dalam wilayah yang mengalami dampak terjadinya pandemi COVID-19, di mana daya beli sapi pada masyarakat melemah, namun kebutuhan hidup harus selalu terpenuhi, sehingga banyak penjualan sapi yang memiliki harga yang anjlok. Selain itu, kesenian dan kebudayaan seperti sapi kerap dan sapi sono tidak pernah dilakukan selama pandemi. Rekomendasi untuk memberi nilai jual yang tinggi dan memiliki prospek usaha yang menjanjikan di masa pandemi dibutuhkan konsistensi manajemen yang mencangkup pengolahan perkawinan, pemberian pakan, perkandangan, dan kesehatan ternak. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.